Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution. Di video kali ini saya masih membahas tentang seputar masalah perceraian karena memang akhir-akhir ini yang sering mengajukan pertanyaan adalah terkait tentang masalah perceraian. Jadi di dalam video ini saya coba menanggapi pertanyaan dari salah satu subscriber, yaitu dari channel Nok Ice, yang kemarin mengirimkan pertanyaan seperti ini. Maaf mau nanya, istri di luar negeri jadi TKW, mengirim surat panggilan untuk datang ke pengadilan. Suami tidak datang, apakah bisa ditolak? Nah, itulah pertanyaan dari channel Nok Ice yang kemarin mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Jadi begini teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya rasa ini sangat bermanfaat bagi seluruh teman-teman yang menonton video ini, bahwa setiap orang itu punya hak untuk mengajukan gugatan. Namun, apakah gugatannya itu akan dikabulkan oleh hakim? Itu kembali kepada pertimbangan hakim setelah hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, apabila si tergugat sudah dipanggil secara patut dan layak selama 3 kali berturut-turut, maka bukan berarti perkara tersebut dihentikan pemeriksaannya, teman-teman. Akan tetapi ya tetap dilanjutkan tanpa kehadiran si tergugat. Jadi kita jangan salah, di saat posisi kita sebagai seorang tergugat dan kemudian kita dipanggil untuk datang ke pengadilan dan kemudian kita nggak datang, maka kita beranggapan bahwasanya perkara itu akan dihentikan pemeriksaannya karena kita nggak datang. Itu persepsi yang salah, teman-teman. Jadi meskipun kita nggak datang setelah dipanggil selama 3 kali berturut-turut secara patut dan layak, maka perkara tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya. Nah, jadi apabila si tergugat nggak datang menghadiri panggilan tersebut, maka disinilah si tergugat tidak menyampaikan hak-haknya sebagai tergugat. Artinya dia tidak membantah apa saja yang menjadi dalil-dalil dari gugatan penggugat. Berarti secara otomatis si tergugat dianggap mengiyakan apa saja yang menjadi dalil gugatan penggugat. Disinilah letak kerugian seorang tergugat apabila tidak menghadiri setelah dipanggil secara 3 kali secara patut dan layak. Jadi ruginya kepada si tergugat, teman-teman. Jadi dia nggak bisa membantah, dia nggak bisa menyanggah bahwasanya itu salah. Karena kenapa? Dia nggak datang. Jadi kita jangan beranggapan ketika kita digugat dan kemudian kita nggak datang, maka kita beranggapan, oh saya kan nggak datang, kenapa harus diputuskan begitu? Oh tidak bisa, teman-teman. Negara kita ada aturannya. Apabila memang si tergugat sudah dipanggil sebanyak 3 kali secara patut dan layak, maka perkara tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya dan tanpa kehadiran seorang tergugat. Sehingga putusannya pun nanti adalah putusan sepihak. Itulah yang disebut dengan putusan verstek, teman-teman. Jadi perkara itu tetap diperiksa tanpa kehadiran si tergugat, namun diputus secara verstek. Nah, disinilah letak kerugian seorang tergugat apabila tidak menghadiri panggilan dari pihak pengadilan. Nah, dan kemudian saya menyimak dari yang disampaikan beliau, istri di luar negeri jadi TKW, mengirim surat panggilan untuk datang ke pengadilan, suami tidak datang, apakah bisa ditolak? Nah, saya mengasumsikannya sebagai gugatan perceraian dalam hal ini. Saya mengasumsikannya sebagai gugatan perceraian, meskipun tidak secara eksplisit disampaikan oleh beliau di dalam kolom komentar. Namun dalam hal ini saya mengasumsikannya sebagai gugatan perceraian. Nah, apabila beliau ini nggak datang sebagai tergugat di persidangan, maka dia sebenarnya sudah merugi, teman-teman, karena tidak memeriksa apakah surat kuasanya ini sah atau tidak. Mengingat istrinya ini kan ada di luar negeri menjadi tenaga kerja wanita, sedangkan suaminya berada di Indonesia. Dan kemudian tiba-tiba suaminya ini mendapat surat panggilan dari pengadilan. Nah, ini ada apa ini, kan begitu. Nah, apabila misalnya si suami ini datang, maka dia bisa mengkoreksi surat kuasanya itu, apakah sudah sah atau tidak. Dalam hal ini kan apabila
si penggugat di luar negeri dan ingin mengajukan gugatan di Indonesia, maka seharusnya secara hukum surat kuasa tersebut harus diapostil, teman-teman. Jadi diapostil ini merupakan suatu legalisasi dokumen dari luar negeri agar dokumen ini bisa dipakai di Indonesia. Nah, begitu juga dengan surat kuasa. Apabila si pemberi kuasa berada di luar negeri dan si penerima kuasa, dalam hal ini adalah seorang pengacara atau advokat, berada di Indonesia, maka surat kuasanya ini agar bisa dipakai bersidang itu harus diapostil dulu, teman-teman. Nah, inilah yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu oleh Bapak Nok Ais, apakah surat kuasa istrinya itu sudah diapostil atau tidak. Nah, terkait tentang apostil, saya coba jelaskan sedikit tentang apostil. Apostil merupakan suatu tanda yang diberikan terhadap dokumen untuk menandakan keaslian dan legalisasi dokumen untuk digunakan di luar negeri. Jadi, dasar hukum dari apostil ini adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan Indonesia sudah mengaksesi konvensi apostil. Nah, jadi apabila memang beliau ini nggak datang ketika sudah menerima surat panggilan dari pihak pengadilan, maka menurut saya beliau ini sangat merugi, teman-teman. Jadi saya sarankan kepada beliau Nok Ais, apabila menonton video ini, saya sarankan untuk menghadiri panggilan tersebut. Lalu cobalah memeriksa surat kuasanya apakah sudah diapostil atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Untuk menanggapi pertanyaan beliau, saya coba lagi baca. Maaf, mau nanya, istri di luar negeri jadi TKW, mengirim surat panggilan untuk datang ke pengadilan. Suami tidak datang, apakah bisa ditolak? Nah, terkait pertanyaan beliau, apakah bisa ditolak? Maksud dia ini adalah menolak surat panggilannya. Bisa saja, teman-teman, sah-sah saja dia menolak surat panggilan tersebut. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, di saat beliau ini menolak surat panggilan tersebut, dengan kata lain dia tidak menghadiri apa saja yang menjadi agenda persidangan, maka beliau ini sudah kehilangan haknya sebagai seorang tergugat, yaitu dia kehilangan hak untuk membantah, dia kehilangan hak untuk menyanggah, dan kemudian dia juga tidak mengetahui apakah surat kuasa istrinya itu sudah sah secara hukum atau tidak, dan apakah surat kuasa itu sudah diapostil atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman, tanggapan saya terkait pertanyaan dari channel Nok Ais. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya seputar dunia hukum. Bagi yang suka jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.